Assalamualaikum Ustadz. Kita sering tergelincir dengan maksiat. Lagi zaman sosial sekarang ini, Ustadz. Bagaimana ingin senantiasa istiqomah dan mudah bertobat jika tergelincir, Ustadz? Ayo, na'am akhi fillah. Ada sebuah riwayat yang sahih, hadis Nabi yang mengatakan, idza aslama al-'abdu fahasuna islamuhu yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafah summa ba'da dzalikal qisas al-hasanatu bi asri amsalha ila 700 dhifin wa sayyi'atu misla dzalik. Naam. Ayat hadis yang mengatakan idza aslama al-'abdu fahasuna islamuhu. Kalau ada seorang hamba yang mau merapikan Islamnya, hasuna islamuhu, maka yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafah. Allah akan gugurkan semua maksiat yang dia lakukan. Jadi kalau ditanya, Ustadz, gimana supaya nggak tergelincir, Ustadz? Ya antum harus belajar. Sisihkanlah waktu dalam satu hari ini minimal 2 jam lah buat baca lah ya. Sesibuk-sibuknya kita ini jangan sampai nggak belajar. Jangan sampai nggak baca Quran. Itu Quran hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Mulailah malu lah kita. Satu hari kita buka ini handphone berapa kali? Dalam satu hari berapa Quran kali kita buka ini? Ya, Masya Allah, kita buka tutup. Padahal nggak ada WhatsApp yang masuk. Kayak orang penting buka itu sudah kasih poin ke WhatsApp kita tuh. Tiap buka. Kalau nggak ada informasi masuk sudah jangan dibuka sudah. Ya, jadi kadang-kadang ini lebih penting ketimbang Quran. Bagaimana hidup kita mau tertunjuki? Gara-gara ada yang panik, pucat, kayak orang kebingungan. Kenapa? Kenapa? HP ketinggalan. Astagfirullahaladzim. Kirain apa? Jadi kita nggak bisa menempatkan itu ya. Nah, kalau kita nggak mau tergelincir, yang paling baik kita selalu belajar. Kemudian jangan jauh dari Quran. Ya, bacalah Quran. Sahabat itu kalau baca Quran nggak targetnya hatam. Kalau kita kan targetnya hatam. Kalau sahabat 5 ayat terjemahkan, 5 ayat terjemahkan. Untuk memfungsikan Quran sebagai hudan linnas, petunjuk. Kalau targetnya hatam, kapan dapat petunjuk? Kalau hatam itu pahala per huruf. Ramadan 10 per huruf. Hari biasa 1. Kita hatam bagus dalam rangka menghafal. Tapi kalau petunjuk dibaca pelan-pelan. Ya, jadi biasakan satu hari 5 ayat, syukur-syukur lebih lah. Jangan 5 ayat ya, kita tuh. Setiap sholat 1 juz, 5 kali sholat 5 juz, 6 hari hatam gitu itu. Kalau mau ya 30 juz. Kalau berat ya sudahlah, 1 juz itu dibagi 5 sholat. 1 juz Quran Madinah ya, itu 20 halaman ya, 1 juz. 5 kali sholat berarti 4 lembar per sholat. 1 hari 1 juz. Sebulan hatam insyaallah. Tertibkanlah seperti itu ya. Allah muliakan kita insyaallah ya. Antum bisa lihat bagaimana menaikkan iman kita insyaallah. Ini ada gantungan kunci Ustaz Subhan ya. Nanti bisa dibuka di Al-Azifi channel ya buat antum nanti insyaallah ya. Insyaallah. Semoga manfaat nanti. Ustaz, adakah doa khusus mendapatkan hidayah? Al-Fatihah yang kita baca itu minta hidayah itu. Makanya heran kalau Al-Fatihah dikirim ke orang. Saya nggak mudeng ini. Kita kirimkan Al-Fatihah, Masya Allah. Lebih kacaunya lagi baca Al-Fatihah buat manusia. Yang betul kan ila hadratillah, kehadirat Allah Al-Fatihah. Ini ila hadrati fulan, wa ila hadratin Nabi. Kok kepada manusia? Banyak berantakan masalah Al-Fatihah ini. Marilah kita kirimkan Al-Fatihah. Kita kirimkan Al-Fatihah. Sementara ayatnya ihdina. Artinya apa? Tunjuki kami. Siapa kami? Yang baca. Kalau mau dikasih orang, domirnya ganti ihdihi. Oh dia perempuan, Ustaz. Ihdiha. Aneh sekali. Jadi sebenarnya justru kalau kita ingin mendapatkan hidayah itu ya di Al-Fatihah itu, Masya Allah. Makanya
Kalau sampai baca Al-Fatihah kok nggak dapat hidayah, bukan Al-Fatihahnya yang salah. Tuh 6 tadi yang nggak dibahas. Ini orang baca Al-Fatihah, tapi nggak tahu ihdina artinya kami yang baca. Dikasih ke orang, itu yang pertama. Ini orang baca Al-Fatihah, nggak tahu Tuhannya siapa. Lawang seumur hidup nggak hafal nama Tuhannya. Jangan Al-Fatihah yang disalahin, kalian yang nggak hafal Al-Fatihah. Itu yang terjadi. Agama ini sempurna, sudah al-yawma akmaltu lakum dinakum, sempurna. Agama sudah sempurna. Nggak ada kurangnya sama sekali. Kok sekarang kayak nggak diterima manusianya? Manusianya yang berantakan, nggak punya simah. Agama menakutkan gitu loh. Lalu agama rahmatan lil alamin. Makanya saya fokus di bikers, dunia bikers ini. Saya masukin semua tempat-tempat itu sarang-sarang penyamun lah itu. Ya. Ternyata dengan bahasa agama semua kena. Udah ribuan nih preman-preman tobat di dunia ini karena dakwah sunnah itu. Aneh kalau tidak masuk. Ya, di pemerintahan kami juga sama. Kalau semua pegawai sudah masuk dakwah, cuma kami agak susah mendakwakan pemerintahnya, ya, karena ada batasan aturan hukum di sana. Tapi kalau sudah pas panpresnya, polisinya, mabesnya, KPK semua dakwah sudah sampai. Karena sifat Islam yang rahmatan lil alamin, gitu ya, harusnya bisa. Ustaz, apakah adakah doa khusus mendapatkan hidayah, Ustaz? Suami saya sudah masuk Islam dan ijab kabul waktu menikahi saya. Tetap masih belum beribadah. Adapun akhlaknya baik, tak pernah zalim kepada saya, Ustaz. Masya Allah. Bahkan pendeta di Solin pun baik, dia punya akhlak, betul? Bahkan di gereja pun banyak pendeta-pendeta yang baik gitu ya. Di Islam itu baik bukan itu ukurannya. Nah, makanya perempuan, Anda kalau mau menikah dengan lelaki yang tahu jalan ke surga. Bukan berarti nggak boleh nikah sama mu'allaf, boleh. Tapi suruh dia belajar agama dengan betul. Karena kalau perempuan sudah menikah, suami bak Tuhan di dunia. Karena kalau suami tidak sholat, kata Rasul, al-ahdu bainana wa baina syirik wal kufar tarkus sholat. Beda kita dengan kafir musyrik itu sholat. Faman taraka faqad kafara, yang ninggalinnya kafir. Bahkan ada ulama berpendapat, kalau suami tidak sholat, tidak ibadah, zina hubungannya. Tidak main-main. Tidak main-main masalah ibadah ini ya. Makanya laki-laki perlu dilihat agamanya. Ya, didik dia untuk selalu sholat 5 waktu. Belajar. Saya nikah bukan dengan ulama, ya, tapi bertemanlah dengan ulama. Saya nikah bukan dengan qari, penghafal Quran, bukan. Belajarlah Al-Quran. Ajak dialog seperti itu. Nah, itu besok kita bahas nanti insyaAllah ya. Berkaitan tentang rumah tangga esok hari insyaAllah. Tapi intinya sih, ya sudah, sekarang sudah terlanjur menikah, ajak suami ini selalu belajar agama. Ya, pertontonkan dakwah yang lembut. Tetap istri itu kan rakyat, suami itu kan pemimpin. Cara ngomong sama pemimpin ya harus lembut. Karena kalau sudah jadi ijab kabul, perempuan gak boleh bilang ah sama suami. Gak boleh. Fala taqul lahuma uff. Ya, karena apa? Suami itu bak orang tua untuk dia. Nah, perlu ada bahasa khusus. Nah, itu perlu ada ilmu. Makanya memang perlu ada kajian pra-wedding sebentar ini ya. Sebelum wedding ini ada kajian dulu ya. Jadi jangan sudah wedding baru nanya, bingung saya jawabnya nanti ya. Sudah terlanjur semuanya ini. Nah, ya sudah, ini saya kasih nih, yang tanya barusan saya kasih gantungan kunci Ustadz Subhan nih. Nanti lihat di Al-Azifi Channel, itu ada kajian tentang rumah tangga. Di sini ada kata-kata cari pasangan yang jelas kalau mau punya anak yang jelas. Nanti ya insyaallah. Manfaat insyaallah, mudah-mudahan. Assalamualaikum. Apakah tanda cinta Allah pada kita, Ustaz? Semakin mendekat diri pada Allah, semakin berbagai masalah, Ustaz. Memang. Kan udah dibilang tadi. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta sama seseorang, Allah uji. Ujian paling berat ujian para nabi. Sahabat, tabi'in, dan kita yang paling gampang diuji sebenarnya itu ya. Jadi makin bagus iman orang makin diuji. Nanti dibuka di Al-Ankabut ayat 1 hingga 3. Ya. Ada ayat yang mengatakan, ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia mengira kalau mereka sudah beriman mereka enggak diuji?
Allah uji mereka. Tujuannya apa? Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamal kadzibin. Allah pengen tahu siapa di antara kalian yang jujur, siapa yang tidak dengan ujian. Dengan diuji, ketahuan kelasnya orang nanti. Ya, ini orang kaya diuji, oh masya Allah, makin rajin sedekah dia. Miskin diuji, dia sabar. Yang dijaga apa? Iman. Ya ayyuhalladzina amanu tadi, isbiru wassabiru warabbitu dan seterusnya. Taqullaha la'allakum tuflihun. Masya Allah. Taib. Ini pun sama, nanti bisa dilihat-lihat ya. Kita semakin tak tenang. Di manakah salah dan sikap Ustadz? Tolong kasih nasihat Ustadz. Ya sudah, mungkin karena kita tidak kenal Allah dengan betul ya. Kita lupa bahwa hidup ini ujian. Hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Masya Allah ya. Cobalah antum bantu sedekah. Mudah-mudahan manfaat insya Allah ya. As-sadaqatu tudhi'ul bala. Sedekah tolak bala. Jadi kalau kita memang pengen kuat dengan ujian, ya kita harus banyak sedekah. Ma'anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifuh. Allah akan ganti semua dengan hal-hal yang baru insya Allah. Sebagian mengatakan banyak istighfar. Wallahu musta'an.